Ciri khasnya yang lucu, penuh tawa, dan penuh keceriaan telah membawa mimpi sosok pemuda asal Makassar, Sulawesi Selatan yang dulunya penjual gorengan, kini berhasil meraih mimpinya menjadi pendakwah terkenal di Indonesia. Penjual langit penasaran kan? Alhamdulillah hari ini Jalur Langit akan ikutin Ustadz Maulana seharian penuh. Mulai dari langkah pertama di pagi buta sampai malam nanti. Episode kali ini dimulai dari lokasi awal, tempat Ustadz Maulana Tausiah di Gedung Trans. Mana sih? Bikin kaget. Ini para pejuang langit nih. Iya, alhamdulillah nih Ustaz. Satu kegiatan udah selesai. Iya, Kegiatan habis ini kita mau ngapain lagi? pokoknya kegiatan itu tidak bisa berhenti bagi saya. Baik. Karena istirahatku adalah di saat saya kesibukanku. Siap. Ingat, sesuatu yang Allah berikan itu pasti ada tujuannya. Nah, cakep. Hidup hari ini pasti ada tujuan. Maka kita harus isi. Modal kita cuma waktu sebenarnya. Bener. Di pagi hari ini ada 2 pengajian. Ya Jam Allah. 8 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12. Ibu dari mana, Bapak? SMK Gutama. Acara apa sih? Acara Stop. Kita akan tahu. Kita akan tahu. Penjual Langit melihat jadwal dakwah harian ternyata padat banget. Tentunya butuh tekad kuat dan stamina yang prima. Padahal hari ini Ustadz Maulana belum tidur loh. Tapi bagi Ustadz Maulana itu biasa aja karena sudah jadi rutinitas dakwahnya. Jadi bener-bener nih Anop ikut terus. Ikut lah. Jadi Jalur Langit, program Jalur Langit akan ngikuti aku betul-betul seharian. Iya, karena tuh banyak pejuang Oh. langit yang penasaran gimana sih perjuangan Ustadz Oh, sama apa sebenarnya jalur langit Ustadz sampai bisa jadi sosok pendakwah seperti sekarang, gitu. Ustadz. Ini. Jalur Langit yang saya lakukan kenapa bisa adalah kedekatan kita kepada Allah dan kedekatan kita kepada manusia. Masya Allah. Ablu minallah wa ablu minan nas. Karena kaitannya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bagaimana kita makin dekat sama Allah, makin dicintai sesama. Kalau dalam perjalanan gini, ini cuma waktu istirahat Ustadz dong kalau gitu. Istirahat saya memang di perjalanan. Mana pejuang langit tadi Ustadz bilang belum tidur Ustadz ya? Sebenarnya aku belum tidur. Ya Allah. Karena kemarin ada kegiatan kajian di Bandung. Habis pulang dari kajian Bandung, langsung maghrib di rumah, bla 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 selesai. Habis itu kegiatan anak-anak sekolah, karena aku mempercayakan seseorang untuk menangani sekolah anak-anak. Baik. Anak saya ada 4. Jadi permasalahan di sekolah gimana, Wah. sifat-sifatnya anak pelajarannya gimana, kedepannya gimana, dan mau liburannya di mana. Itu semua kemarin pembicaraan sampai jam 1 jam 1 lah. Kan saya mau syuting kan, Ya. tausiah. Jadi kan harus belajar dulu. Ya. Jadi aduh saya belum membaca-baca lagi. Jadi aku baca-baca dulu, kelar jam 2. Jam 2 udah waktunya sholat. Mau sholat tadi ya udah ngelawan apakah aku harus tidur dulu atau ya udah sholat aja. Sejak sang istri meninggal dunia 2019 lalu, tugas dan peran sebagai orang tua tunggal beliau lakoni. Makanya, sesibuk apapun kegiatan dakwahnya, Ustadz Maulana selalu ada untuk keluarga. Karena lelahnya beliau memang hanya untuk anak dan Allah SWT. Bagi Ustadz, dakwah itu tidak ada libur. Memang capek dan lelah, tapi sepadan. Karena di dunia itu memang capek. Masya Allah. Saya jadi ingat ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal, ketika ditanya, kapan seorang hamba akan merasakan tentramnya beristirahat? Beliau pun menjawab, ketika dia pertama kali menginjakkan kakinya di surga. Anop! Kita sudah berada di tausiah saya. Alhamdulillah. Di pertama. Ya. Kalau di sini jam 8 sampai jam 10. Nanti ada pengajian lagi jam 10 sampai jam 12. Karena saya sudah mengistimati waktu setiap mau perjalanan supaya menghindari keterlambatan. Karena ada 3 prinsip. Apa tuh Ustadz? Attitude, akhlak, Ya. itu penting. Kemudian perform. Orang tidak mau tahu kalau kita tidak tidur, kita sakit, apa, Benar. enggak boleh. Harus bahagia.
Itu perform. Yang ketiga, kedisiplinan. Masya Allah. Jangan sampai mengecewakan orang. Bejo Langit, saya semakin kagum melihat langsung kepribadian Ustadz Maulana. Di balik keceriaan dan candaannya yang mengundang tawa saat di panggung dakwah, ternyata kehidupannya di balik panggung lebih mengesankan. Menyenangkan, selalu rendah hati, tidak membuat jarak dengan jemaahnya. Saya sampai heran, bagaimana mungkin di tengah kelelahannya masih bisa menebar senyum dan tawa. Pejuang Langit, ini luar biasa sekali ya. Ustadz itu sampai ngecekin loh kondisi gimana tempat acaranya. Ya. Didatangin satu-satu buat silaturahmi juga Ustadz ya? Iya, silaturahmi. Masya Allah. Oke. Wah. Memang ini tadi ya Ustadz, membangun tetap semangat mau kita walaupun kecapean kurang tidur, kita gas terus Ustadz. Gas terus. Ingat, para pejuang langit. Kita lanjut ya. Siap. Ada siswa-siswa. Wah, Masya Allah. Perhatian! Selamat pagi! Pagi! Luar biasa, tak semangat! Wow, tepuk tangan dulu dong! Luar biasa. Izin, tabe. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Belum. Baru mulai nih. Bejo Langit, memang beginilah ciri khas dan gaya ceramah Ustadz Maulana. Sosok kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan tahun 1974 ini selalu tampil ceria dan membuat suasana menyenangkan. Tapi di balik candaan dan senyumannya, beliau selalu menunduk dalam syukur, mengembalikan hati untuk selalu mengingat Allah SWT dengan rendah hati. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Peluk orang tuanya. Peluk. Perjuangan mereka, peluk. Bapak kepala sekolah minta izin, Bapak Kepsek. Peluk. Anak ini gak datang orang tuanya. Peluk. Minta maaf sama orang tua. Jadi tausiah itu kita bukan hanya memberikan secara materi, Baik, Ustadz. tapi praktek, pendalaman, kemudian supaya bisa diamalkan. Karena kalau tausiah pakai mulut, mungkin kedengarnya di telinga. Tapi tausiah kalau menggunakan hati, yang mendengarkan hati juga. Mau tahu nggak acara selanjutnya? Acaranya berbanding terbalik. Ini kan acara anak sekolah, pelepasan. Acara berikutnya Alhamdulillah. Anda benar-benar ngikutin terus. Iya dong Pak Ustadz. Aduh, nggak capek? Enggak dong. Aduh, Masya Kalau Allah. Pak Ustadz nggak capek, saya juga. Harus dong. Nah, Pejuang Langit ini baru selesai nih. Acara yang pertama, kita langsung ke acara kedua. Pak Ustadz, saya pengen nanya nih. Apa Tadi kan waktu pas di sekolah itu ilmunya dapat, tausiahnya. Habis itu entertainnya dapat juga. Masya Allah. Saya pengen tahu nih. Pasti tuh bayarannya puluhan juta kan ya? Dari saya tausiah sejak tahun 88 sampai detik ini saya tidak pernah bicara materi. Wah, Masya Allah. Ya. Jadi gimana tuh? Nggak ada dapat ini dong, bayaran dan segala macam. Allah. Ya Allah. Kalau ada dikasih, alhamdulillah. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Kan kita kan hanya dititipin. Nanti kita yang salurkan, ini materi-materi ini mau dibawa kemana. Masya Allah Bejo Langit, Ustadz Maulana tidak pernah memikirkan materi. Ada atau tidak, beliau tetap hadir dan berdakwah. Bahkan saat ibunda tercintanya masih hidup, uang yang didapatkan langsung ia berikan kepada sang ibu tanpa membuka amplopnya. Ibunda tercinta, Haja Masita, meninggal pada April 2015. Sementara ayahandanya, Bapak Maulana, meninggal saat Ustadz masih duduk di bangku sekolah dasar. Uniknya di Bejo Langit, nama ayahnya ini selalu ia sematkan pada namanya, sebagai wujud bakti kepada orang tuanya. Ada fakta menarik nih, Pak Pejuang Langit. Apa itu? Maulana itu bukan nama kecil Pak Ustadz katanya.
Nama asli Pak Ustadz itu siapa sih sebenarnya? Nama asli saya Muhammad Nur. Muhammad Nur aja? Muhammad Nur. Malah di KTP M. Nur. Kok sekarang tiba-tiba ada Maulananya? Maulana itu nama bapak saya. Oke. Apa salahnya kata Nabi seorang anak bersedekah atas nama orang tua. Ya. Dan dia dapat dan orang tuanya pun dapat. Maka caranya saya adalah membawa nama ayah saya dalam setiap dakwah saya. Pejuang Langit, meninggalkan kedua orang tua bukan berarti berakhir pula bakti seorang anak pada orang tua. Justru setelah orang tua meninggal, bakti anak sangat dibutuhkan orang tua. Karena kesempatan beramal telah berakhir. Saya jadi ingat hadis Nabi SAW yang pernah disampaikan guru saya, bahwa ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya pada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba dan aku belum sempat bersedekah untuknya. Apakah boleh aku bersedekah atas namanya?" Nabi menjawab, "Ya, bersedekahlah atas namanya." Ya Ustadz, saya anterin ke sini. Ya. Ayo. Ustadz. Nah, sekarang kita harus beritahu. Acara kali ini adalah acara pengajian menjelang pernikahan. Baik. Pak Desya, ya Masya Allah, Tabarakallah. Gini, kenapa pengajian pernikah itu penting? Karena menikah itu, jodoh itu takdir. Baik. Tidak ada yang tahu. Maka kita tidak tahu kapan orang menikah dan siapa jodohnya. Betul. Nggak tahu kan? Ya. Dan berapa langgengnya dan sebagainya. Maka salah satu yang bisa merubah takdir ada 3. Pokoknya 3 ini. Apa itu? Doa, sedekah, silaturahmi. Maka dalam pengajian itu, pengajian pernikahan itu, 3-tiganya ada. Ada doa di dalamnya. Ya. Rangkaian doa. Kemudian sedekah, kasih makan. Kemudian yang ketiga, silaturahmi. Masya Diundang kerabat keluarga. Inilah. Oke. Mohon izin, menikah itu adalah ibadah. Nanti kalau setelah akad nikah, seluruh amal ibadahnya dikali 70. Pejuang Langit, ternyata Ustadz Maulana ini nggak hanya dakwah di TV saja. Semua kalangan mengundang Ustadz Maulana, dari sekolah sampai pengajian, dari televisi hingga acara pernikahan. Allahu Akbar. Mohon maaf nih, ini kan tadi ceramahnya tentang pernikahan, akan pernikahan. Ngomong-ngomong soal pernikahan, Pak Ustadz ini kan sekarang udah sendirian. Nggak kepikiran buat nikah lagi apa? Ya namanya manusia harus ada kepikiran seperti itu. Ya. Berumah tangga kan, alhamdulillah saya sudah menjalani rumah tangga 10 tahun 12 bulan 10 tahun 5 bulan 12 hari. Itu saya merasa cukup. Kalaupun Allah membuka jodoh lagi, insya Allah. Kalau orang caranya hidup, Ya. itu gampang. Ya. Tapi kalau cara mati, itu susah. Almarhumah itu pernah ngasih pesan-pesan nggak sih? Apakah membolehkan Pak Ustadz dulu untuk menikah lagi atau gimana gitu? Wah, kalau almarhumah nggak membolehkan. Tapi aku cuma bilang, nggak bisa bilang gitu. Karena nikah itu udah takdir, kita tidak tahu takdir kita gimana. Oke, karena yang nentuin semua Allah. Allah. Masya Allah. Kalaupun saya, tapi kalau aku disuruh milih, mending aku sendiri sampai ke surga. Masya Allah. Tapi kalau memang takdir mengatakan aku harus nikah, ya tidak bisa. Pejuang Langit, sejak sang istri Nur Aliyah meninggal dunia 6 tahun silam, Ustadz Maulana masih hidup sendiri. Tapi setiap membicarakan mendiang istrinya, beliau selalu terharu. Bagi Ustadz Maulana, mendiang istrinya adalah segalanya. Istri yang taat, sosok ibu yang baik untuk keempat anaknya. Istri yang tak pernah bisa dilupakan. Makanya sampai saat ini, Ustadz Maulana masih suka menduda. Sehari bersama Ustadz Maulana semakin membuat saya kagum. Selain sosok pendakwah, beliau ini pejuang keluarga sejati loh. Menjadi orang tua tunggal, bahkan mendedikasikan hidupnya untuk Allah dan anak-anaknya. Nah, pejuang langit. Tapi ya tadi selama kegiatan dari pagi sampai yang kedua, saya tuh ngeliat sempat Pak Ustadz tuh jepugan mulu nih. Iya. Kalau saya bawain minum dulu boleh nggak ya? Jangan. Lah. Kan aku puasa. Ya Allah. Kenapa nih? Puasa Senin Kamis? Kan aku puasa Idris. Oh, ini puasa Idris tuh gimana tuh? Puasanya Pak Ustadz? Puasa Idris itu tiap hari. Kecuali 5. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Masya Allah. Jadi memang ini udah kebiasaan ya? Rutinitas? Semenjak almarhumah meninggal. Karena kan seorang laki-laki itu tidak boleh tidak punya pasangan. Baik.
kemudian istri saya meninggal, anak-anak belum ada yang izinkan aku menikah lagi. Jadi aku lebih ambil jalur puasa. Karena kata Nabi gini, menikahlah, kalau tidak sempat menikah puasalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya." Selain puasa untuk mengendalikan diri dan menjaga kesucian diri, anak-anak inilah yang membuat Ustadz Maulana lebih kuat untuk mempertahankan statusnya sebagai duda. Wah, Masya Allah. Wah, yang ini namanya siapa ini? Masyita. Masyita, wah Masya Allah. Kalau yang ini? Anwar. Anwar. Kamu kelas berapa Anwar? Kelas 5. lima. Masyita? 3. Wah. Tiga. Hari ini tahu nggak kalau ayah mau datang ke sekolah? Abah mau datang, Abah. Oh, Abah. Nggak tahu Abah datang mau. Enggak tahu. Nah, tadi kan lagi ngomongin ibu nih, almarhum. Katanya nih anak-anak tuh juga menentang. Ayah jangan nikah dulu katanya. Itu siapa yang paling kenceng tuh? Aku. Masita? Ya soalnya aku takut dilupain sama abah kan. Jadinya aku paling sayang sama abah, jadinya gitu. Aku takut ditinggal sama abah juga. Tapi kenapa memang ayah ini memang sosok luar biasa ya buat anak-anaknya ya? Dia udah bekerja keras dari pagi, siang, sore, malam. Dan itu menurut aku luar biasa banget. Kalian waktu pas ada ayah itu keputusan buat narik kalian semua ke Jakarta tuh pada seneng gak sih? Menurut aku seneng ya, soalnya kalau kalau ditinggal sama abah itu udah berat banget. Jadinya aku ikut-ikut aja biar nggak ditinggal. Sejak jadi orang tua tunggal, setelah sang istri meninggal dunia 6 tahun silam, Ustadz Maulana baru merasakan sendiri betapa luar biasanya peran seorang ibu. Karena pekerjaannya tidak ada habis-habisnya dari bangun sampai tidur lagi. Apalagi saat itu dirinya berdakwah di Jakarta dan anak-anaknya di Makassar. Makanya selama berdakwah, Ustadz Maulana harus mendelegasikan tugas merawat anak-anak dengan cara menunjuk 7 orang keluarganya, mulai dari mertua, ipar, dan saudaranya, untuk mengurus keempat anaknya. Ia sebut dengan istilah 7 menteri sebagai pengganti peran istrinya, mulai urusan pendidikan sampai kesehatan. Masya Allah. Pas itu kan aku pernah diajarin baca. Nah, aku kan belum bisa ya, soalnya aku masih TK. Nah, tapi aku kan aku kalau nggak bisa sedikit pun langsung marah. Bukan mah. Bukan marah, emosi iya. Tegas sekali Pak Ustadz ya? Sama aja udah. Masya Allah. Oh, nggak bisa ya. Soalnya aku bacanya diulang-ulang pas itu. Oh, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah sekarang udah Ya. wisuda, udah khatam Quran ya kan? Alhamdulillah. Masya Allah. Anar juga kan. Pejuang Langit, mendidik anak memang tidak mudah. Tapi Ustadz Maulana selalu ingat pesan istrinya agar mendidik anak dengan agama dan menjadikan anak soleh-soleha dengan ketegasan dan kelembutan. Wah. Ini anak yang keberapa Pak Ustadz? Anak yang pertama. Masya Allah. Namanya? Nama aku Naura. Naura. Masya Allah. Kurang satu nih berarti ya? Yang Namanya satu Aira. lagi Aira. boarding school. Oh, boarding Tapi school. hari ini udah pulang. Udah Soalnya dijemput. dijemput. Kamu sebelumnya kamu tahu nggak kalau ayah mau datang ke sekolah? Waduh, kayak surprise gitu ya. Kayak lagi ujian tiba-tiba dipanggil, olah ada abah. Waduh, Dan nggak biasanya ayah datang ke sekolah? gak biasa. Wah, alhamdulillah. Kalau aku kesini pasti ada urgent, ada mendesak, ada ke acara keluarga atau apa. Baik. Pejuang Langit, bagi Ustadz Maulana, anak-anaknya inilah yang menjadi kekuatan, penyemangat, dan menjadi obat dari rasa lelahnya. Semua hilang sekejap hanya dengan sentuhan dan sapaan dari anak-anaknya. Karena itu. Emang ayah biasanya suka buka puasa pakai apa sih? Biasanya dia suka
Coba makan. buka puasa apa? Ya tebak ya kita. Nasi ya. Nasi. Iya. Lauknya. Iya bener. Ikan. Ikan. Kalau nggak salah ayam pedes, dah pokoknya Ayam pedes sama pedes. sayur. Kakak gimana kak? Ya kayak biasa nasi, ikan, sayuran. Ya alhamdulillah. Oh jangan lupa teh. Nah itu teh. Teh, harus ada teh. Iya. Teh manis, teh tawar? Teh Manis. manis. Soalnya kalau nggak ada teh manis nggak bisa minum. Pejuang Langit, alhamdulillah bisa ke rumah Ustadz Maulana. Sekalian gabung nemenin Ustadz buka puasa. Kalau orang Makassar, makanan kesukaannya emang nggak jauh-jauh dari ikan-ikanan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal sujud bika amantu wa taqabbal minni innaka antas samiul alim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Anak semua awalan namanya berawal dari huruf M. Ya. Itu inspirasinya artinya apa sebenarnya Ustaz? Sebenarnya kami ini keluarga cahaya. Saya sendiri Muhammad Nur Maulana. Muhammad itu yang memiliki sifat terpuji, Nur cahaya. Nur itu nama Muhammad juga. Masya Allah. Nah, salah satu nama Nabi Muhammad adalah Nur cahaya. Muhammad Nur. Istri saya Nur Alia. Masya Allah. Itu Cahaya tanpa kecil. disengaja ya, ketemu juga Nur sama-sama Nur ternyata. Nur Alia. Makanya anak-anak saya semuanya Nur semua. Baik. Munawwara, Munira, Munawwar, Masyitatun Naira. Masya Allah. Apa artinya semua? Munawwara yang diberi cahaya, kemudian Munira yang bercahaya, Masya Allah. kemudian Anwar kumpulan cahaya. Wah. Anwar yang bercahaya juga. Kemudian ini Masyitatun Naira, masita yang cerah bercahaya. Waduh. Terlihat ya pejuang langit, anak-anak dari Ustadz ini, wah luar biasa, bercahaya semuanya. Keluarga yang bercahaya. Oh, ini yang satu lagi di kamar, lagi ada urusan. Pejuang Langit, sebagai pejuang dakwah, Ustadz Maulana sadar betul akan kekuatan nama. Makanya, anak-anaknya diberi nama yang baik dan maknanya pun dalam. Karena nama itu tak sekedar tanda, tapi doa. Dan terbukti pejuang langit, dengan jalur langit Ustadz Maulana dan nama yang indah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak-anak jadi hafiz dan hafizah, soleh-solehah dan berprestasi di sekolah. Masya Allah. Anwar kalau mau ambil boleh silakan. Mau makan roti nak? Oh. Jadi sejak kecil SD itu saya sudah kepikiran untuk jadi ustadz, jadi guru. Jadi semua buku-buku saya simpan karena suatu saat nanti saya akan jadi guru. Kemudian ketika sanawiyah SMP kelas 1 itu sudah didaulat jadi ustadz. Jadi tiap Kamis ceramah di sekolah. Tiap Kamis ceramah di sekolah. Itu yang mempercayakan guru-guru dulu. Guru-guru kepala sekolah. Kemudian ceramah dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah pejuang langit itu masih SMP ya? Ya SMP. Nah, saya dengar juga katanya Ustadz tuh dulu ceramah naik sepeda. Iya, tahun 88 saya mulai ceramah pakai sepeda. Dulu gini sebenarnya pakai payung tahun 88 sampai 90 itu pakai payung. Habis itu pakai sepeda. Nah, karena saya tuh orangnya tidak suka merepotkan orang. Jadi saya dulu kalau tausiah datang sendiri. Demi bertahan hidup, Ustadz Maulana dididik tidak pernah merasa malu dan meninggalkan rasa gengsi. Itulah yang membentuk menjadi sosoknya seperti sekarang. Perjuangannya yang dari kecil, Allah ubah takdirnya dengan mudah. Melalui keviralan satu video di sosial media pada masa itu, yang akhirnya membawa Ustadz Maulana sampai ke tawaran berdakwah secara nasional melalui televisi. Nah, sampai suatu hari, saya nemu uang 2.000 tuh. Karena keterpaksa ya, karena lapar gitu. Akhirnya diambil, itu pun malu minta sama Allah, ya Allah izin diambil ya gitu. Dan saya berniat waktu itu, ya Allah ini diambil ya, tapi insya Allah nanti diganti lagi. Tapi saya lapar gitu, ya Allah lapar gitu ya, pengen makan gitu, karena sudah 4 hari nggak makan kayak gitu. Akhirnya makan roti itu sambil nangis aja, sambil nangis gitu ya. Walaupun sisi lain enak, tapi nggak enak gitu yang.